jadi. Shalom Pak Bigman. Shalom, ini tak, saudara-saudara, kerajaan 1000 tahun memang seringkali jadi pro kontra. Memang cukup menyedihkan ketika gereja di dalam pro kontra itu menjadi perpisahan yang tajam. Seharusnya kita memahami dinamika itu dengan jeli, saling belajar dan saling melengkapi. Tapi apapun itu, marilah kita terus belajar, khususnya jemaat, supaya tidak mengalami kebingungan yang luar biasa. Silakan Anda menalar, berpikir jernih, lalu melihat Alkitab. Apa pesannya? Namun sebelum kita lanjut membicarakan ini, kita akan berdoa, minta Guru Injil Niko pimpin dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menjalankan diskusi kali ini tentang kerajaan 1000 tahun. Tolong kami, biarlah Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Mengingat waktu kita yang sangat terbatas, saudara, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15 ini akan jadi pokok bacaan kita. Tetapi kita akan membacanya lengkap-lengkap saja begitu ya. Namun saudara di rumah perlu membuka Alkitab itu. Wahyu pasal 21 sampai 15. Nah, maka dikisahkan sebetulnya di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 adalah kekalahan dari setan itu. Ya, lalu dikatakan malaikat itu yang memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Sebelumnya ada setan yang diberi kunci jurang maut untuk mau menunjukkan di pasalnya belumnya dia pemilik daripada neraka, dia adalah orang yang di neraka itu, yaitu setan itu. Tetapi sekarang malaikat yang membawa kunci itu dan mengikat si setan di tempatnya sendiri. Istilahnya dia dinerakakan. Oh, memang dari neraka tinggalkan diikat di neraka begitu ya. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Dikatakan dia diikat 1000 tahun lamanya. Ini problem yang jadi muncul nih. Kapan itu setan sudah diikat, apa belum diikat? Nah, ini harus ada kaitan dulu. Lalu dilemparkan ke dalam jurang maut, ditutup ya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu kemudian dia melihat itu ada tahta di atas sana ya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini menjadi sangat perlu. Ya, ada tanda pada dahi dan tangan mereka. Tandanya apa? Pasal 14 ayat 1, nama anak domba Allah. Kalau yang tidak percaya tandanya apa? Anam. Jadi itu just tanda, jangan ributkan urusan anam. Ya, itu ada di pasal 13, 14 ayat 1 itu tentang tanda anak domba Allah. Nah, lalu dikatakan mereka memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi yang lain, orang-orang mati lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dikatakan dan kuduslah dia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka, tetapi akan menjadi imam pada Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia berapa? 1000 tahun lamanya. Nah, mari kita pikirkan ini. Ada tiga perspektif soal 1000 tahun. Ada yang disebut amil, premil, postmil. Secara sederhana amil mau mengatakan tidak ada kerajaan 1000 tahun, tetapi itu hanya merupakan satu simbol. Kalau premil adalah ada kerajaan 1000 tahun ya, sebelum Yesus datang 1000 tahun, lalu selesai 1000 tahun, lalu dia balik surga. Jadi ada 2 kali Yesus datang, baru nanti diangkat yang pada kedua sesudah 1000 tahun. Sementara postmil ya, akan dunia ini baik dulu begitu ya, baru 1000 tahun dan sesudah itu datanglah Yesus. Jadi sebelum, sesudah tidak ada. Mana yang betul? Mil atau premil, amil itu kata mil dari milenium atau 1000 tadi. Nah, mari kita lihat dulu saudara. Saya pikir harus paham dulu kita sama-sama bahwa di dalam perjanjian baru, khususnya di kitab Wahyu, ada banyak sekali simbol-simbol yang disampaikan. Misalnya 666 pasal 13 itu adalah tanda untuk tanda manusia mau menunjukkan antikris. Simbol, Anda tidak perlu takut pada angka 6 atau anti pada angka 6, kan begitu ya. Nah, yang aspek yang kedua, 144.000 orang diselamatkan. Jelas bukan eksak angkanya 144.000. Apes bener yang berikutnya ya. Ya tinggal satu kursi kagak dapet dah kan begitu. Itu juga simbol. Dan terlalu banyak simbol-simbol yang lain yang diungkapkan di dalam Alkitab. Ya. Yesus dibunuh di mana? Yerusalem. Di Yerusalem, tapi Alkitab tulisnya di Wahyu ini di Sodom.
Mereka membunuh sang pengikut Kristus. Menunjukkan Sodom pendosa itu. Nggak mungkin mau di Sodom di Yerusalem kok kan begitu kan. Nah jadi itu gambaran-gambaran yang harus diperhatiin baik-baik itu. Banyak simbol-simbol yang muncul di dalam wahyu ini. Jadi kita mesti lihat kapan itu simbol, kapan itu bukan. Hal yang kedua, apa 1000 tahun yang dicatat oleh Alkitab? Kita lihat dulu Mazmur. Ya, coba tolong Niko baca 90. Mazmur 90 ayat yang keempat. Yunita siapkan 2 Petrus 3. Mazmur 90 ayat yang keempat. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi perhatikan, istilah 1000 tahun dengan segera mengacu dan memberikan kesadaran pada kita, waktu yang sangat pendek dalam ukuran Tuhan. Nah jadi kalau keriutan 1000 tahun itu kita memerintah bersama dengan Tuhan, ini jadi muncul problem nih, sehari apa 1000 beneran kan, kurang lebih begitu. Itu dulu satu. Ini ada kesulitan, ya. Jadi ini yang kita mesti ngelihat. Jadi kerajaan 1000 tahun di dalam Alkitab dari Musa, Petrus sampai kemudian Yohanes. Maka kita sudah mendapatkan satu gambaran simbol, ya. Sementara 1000 itu adalah 10 kali 10 kali 10. Genap, banyak, bulat. Satu masa. Yang benar, yang genap, yang besar gitu. Nah, karena itu muncul pertanyaan sebetulnya. Ini menunjuk 1000 tahun eksak atau gimana? Mari kita lihat dulu kesulitan-kesulitan. Kalau itu 1000 tahun, lalu ada di dunia ini kerajaan 1000 tahun, ya. Manusia umurnya akan jadi berapa? Di kerajaan 1000 tahun kalau dia mati juga, terus kerajaan apa itu kan kurang lebih begitu ya. Tapi kalau di dunia ini umur kita jadi 1000 lagi, problem lagi muncul. Nggak cocok sama Alkitab. Karena Tuhan udah ngomong di Kejadian. Manusia itu akan umur 120 saja. Lalu Musa lagi ngomong, paling 70-80 kelebihan itu kesulitan. Sekarang mendadak kita hidup 1000 tahun. Kan Tuhan datang. Tapi nanti dulu loh. Ini kita masih di dunia. Belum di langit baru, bumi baru yang seperti digambarkan Petrus. Belum. Ini di bumi ini. Sehingga muncul kontradiksi. Ini dulu cara memahaminya. Sehingga 1000 tadi tidak eksak menjadi sebuah angka. Tetapi yang kedua, 1000 ini kemudian menjadi problem lagi dengan kualitas hidup kemanusiaan kita. Kalau kerajaan itu ada di bumi ini, ya. Kemudian yang berikut kita melihat lagi, bagaimana kerajaan 1000 tahun itu digambarkan setan itu dikalahkan. Kan begitu kan? Ditangkap lalu diikatnya 1000 tahun lamanya kan. Lah, emang setan belum kalah? Ini persoalan lagi kan gitu. Setan itu kapan kalahnya? Kan itu dulu. Setan itu kapan sih kalahnya? Ya waktu Yesus mati di kayu salib. Emang ada pertempuran kedua lagi? Karena setannya belum kalah jadi mesti dikalahin lagi gitu. Nah, ini bahayanya setengah mati nih. Memang kalau kita kemudian secara historical pecahan-pecahan satu-satu dulu lah. Pernak-pernik yang kita taruh di situ. Maka tahulah kita bahwa setan itu sudah kalah. Karena kalau tidak, rasul itu pembohong semua. Ia sudah mengalahkan setan. Hai maut, di mana sengatmu, kata Paulus kan. Padahal perang kedua nanti cuma penghancuran bumi saja itu kan. Nah, baru kita lihat bagaimana sebetulnya setan itu dikatakan sudah dibuang. Dia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Ini timbul problem sulit. Sekarang kan masih ada kesesatan, kan orang bilang begitu. Sehingga pertanyaannya tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa, bangsa yang mana nih? Nah ini problem. Sehingga di dalam bagian seperti ini, kita melihat bahwa orang-orang yang disesatkan itu tidak lagi bisa disesatkan oleh si setan itu, tapi kemudian pada hari itu dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kita simpan dulu nih. Ini sedikit problem nih. Ya. Kemudian ayat yang keempat dikatakan, lalu ada tahta, orang yang duduk di atasnya kan? Mereka diserahkan untuk menghakimi dan seterusnya. Ini kan nanti menunjuk nanti kan begitu. Ya. Lalu dikatakan orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum
berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Oke. Berbagailah yang kudus. Dia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka memerintah bersama sebagai apa? Raja. Bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ayo kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Kita baca Wahyu dengan perspektifnya Wahyu sajalah. Kurang lebih begitu ya. 1000 tahun kita sudah dapat gambaran. Kematian pertama, kematian kedua. Coba kita lihat Wahyu pasal 2. Ya. Sudah? Wahyu pasal 2, tolong baca ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, perhatikan itu. Jadi, orang percaya mati 1 kali, hidup 2 kali. Orang tidak percaya hidup 1 kali, mati 2 kali. Dia mati 2 kali. Ya, jadi hidupnya itu tidak pernah lagi dijalaninya. Dia langsung mati 2 kali. Maksudnya gimana? Begitu kita percaya Kristus mati di atas kayu salib itu, kita sudah jadi orang yang apa? Hidup, udah bangkit dari dosa kita. Ya. Kebangkitan kedua kapan? Nanti tunggu kamu mati. Waktu kamu mati, kamu jangan takut. Karena itu adalah hidup kekalmu nanti itu. Nah ini dia. Tapi kamu udah pernah 1 kali mati. Mati di mana? Dalam dosamu. Lalu kamu dimenangkan dalam Kristus, disalib. Lalu nanti pada waktu kita mati atau dia datang, kita masih hidup, ya mati jadi situ kan. Jadi inilah yang disebut hidup kedua itu. Jadi kematian kedua ini nggak ada problem lagi. Ya, nggak ada itu yang namanya mati nanti kita itu jadi habis, kita nggak. Tetapi orang tidak percaya. Mereka mengalami 2 kali kematian. Mereka mati saat ini. Begitu mati kedua, mati kekal. Nah, 2 kali mati dia. Ini Wahyu pasal 2. Lalu lompat ke Wahyu pasal 20 tadi kan. Dengan begitu, ya sudah, mari kita gampangkan sederhana dulu. Nggak usah kita berimajinasi nanti ini, nanti itu, dan seterusnya. Sehingga kita ditolong nih sekarang oleh Wahyu pasal 2. Jadi artinya ini apa? Nah, ini memang menunjuk kalau saya pribadi ini memang lebih kepada cenderung ke Amil. Sehingga kerajaan 1000 tahun itu misalnya adalah simbol. Maka dengan pemahaman mendetek apa yang ada di dalam kitab Wahyu, maka kita melihat kitab ini bicara kerajaan 1000 tahun hanya 1 kali. Di sini saja nih. Terus nggak ada lagi. Ya, di 1 pasal ini saja, 15 ayat ini, itu pun istilah 1000 tahunnya muncul sekilas tapi tidak memberi konstruksi yang jelas. Apa dan bagaimananya. Ya. Sehingga kita perlu untuk kemudian melihat apa maksudnya. Maka gambarannya adalah Kristus mati di atas kayu salib sesudah setan ini berkuasa. Manusia itu berdosa, tidak bisa tidak berdosa, hidup dalam kekacauan. Bapak-bapak beriman pun hidup dalam babak belur, rusaknya keluarga. Poligami yang menggila, pembunuhan yang sadis itu jalan terus. Sampai Yesus datang dan menanggung semuanya. Sehingga tiap orang yang percaya padanya dibangkitkan. Tidak lagi hidup dalam dosa. Simbolnya itu yang menarik apa? Kalimat menarik Tuhan Yesus begini. Dosamu sudah diampuni. Jangan apa? Berbuat dosa lagi. Nah, itulah orang yang sudah diampuni dosanya, punya potensi yang hebat untuk tidak berdosa. Jadi bisa kita tidak berdosa? Bisa. Tinggal hubungan kita sama dia. Nah, itulah dikatakan dalam sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Bisnis kita adalah menjadi sempurna di tengah dunia ini. Itu perintah Tuhan Yesus dalam Matius 5. Banyak orang bilang, mana mungkin bisa? Ya, siapa bilang nggak bisa? Kalau gitu Yesus pembohong. Dia suruh kau yang kau tidak bisa. Rasul itu sudah menuju titik perfectnya. Sampai Paulus pada satu titik, aku sudah, kalau suruh milih, aku milih mati ini ketemu Tuhan. Aku sudah menyelesaikan pertandinganku dan seterusnya. Petrus ketika disalib, kepala di bawah, kaki di atas, dia bilang aku nggak layak mati seperti ini, terlalu indah. Waduh, ini orang-orang luar biasa benar nih. Kita amit-amit dia mati dibegituin, kan gitu ya. Nah, jadi mereka sudah menunjukkan kualitas pemenang yang sangat hebat itu. Oke, nah kematian Kristus telah menyalirkan satu generasi besar, para rasul-rasul yang luar biasa, yang mencapai hidup yang begitu hebat, sehingga mereka tidak lagi pikirkan urusan-urusan dunia yang saya, Anda, kita masih suka pikir. Paulus itu calon imam besar ini. Anak orang kaya. Di Tarsis sana bapaknya kaya. Dia punya kewarganegaraan Roma. Brilian. Mau ikut Yesus diuber-uber jadi kere. Kita pikir-pikir gila ya. Kok ada ya? Ya itulah. Laskar Kristus yang sempurna itu. Itulah gereja yang sempurna itu.
bahwa kita belum seperti dia, ya kita salahkan diri kita, jangan bilang nggak ada. Ya, nah, oleh karena itu Paulus pun berkata, hai maut, di mana sengatmu? Artinya gegap gempita kemenangan gereja di tengah dunia begitu kuatnya, begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Itu gereja. Bahwa fakta kita, apa faktanya kan gereja gini, gereja kon. Dari zaman dulu pun ada yang bengkok-bengkok kok selalu. Murid Yesus 12 namanya si Yudas itu bengkok. Kenapa kau heran? Tapi jangan karena fenomena itu lalu menyimpulkan ini loh gereja. No. Tapi fenomena itu membuat kita sadar kita belum jadi gereja. Itu dua hal yang berbeda itu. Saya ngerti ya? Saya belum jadi gereja. Saya belum benar, saya belum perfect. Itu doa kita. Kita bergumul. Sehingga kerajaan 1000 tahun adalah di dalam dunia ini digambarkan sebagaimana gereja memerintah atas dunia. Yang para rasul sudah merepresentasikan dan mempraktekkan itu secara luar biasa. Tapi kemudian dalam sejarah gereja kita mulai kehilangan lulu lanta, campur baur, dan karu-karuan. Sekarang waktunya untuk kita bangun. Jangan lagi sekedar jadi abu-abu. Kau tidak hitam tapi abu-abu. No, putih lah gitu loh. Nah, ini memang pertandingan sengit. Karena itu juga Anda heran kalau Yesus bilang kan banyak dipanggil, sedikit dipilih. Nah, jadi kerajaan 1000 tahun adalah simbol satu masa yang berjalan. Dari first coming to second coming. Nanti second coming dia datang, kita dibawa semua. Tapi first coming to second coming gereja berkuasa atas dunia. Kalau nggak ngapain Yesus ngomong jadilah garam dan terang dunia. Bahwa kita tidak jadi terang dan remang-remang begitu kan. Itu salah kita, bukan kurang kuasa Tuhan. Bukan penebusan Tuhan itu nggak sempurna. Kita yang salah. Nangislah kita di situ. Jadi cara ngelihatnya jangan dunianya yang dipermasalahkan. Sehingga tahulah kita bahwa setan itu memang masih diberi sesaat bikin gonjang-ganjing. Ya, yang memang dia punya banyak pengikut juga. Karena ternyata lebih banyak dipanggil, sedikit yang dipilih tadi itu. Maka orang yang dipilih, orang-orang pilihan ini sungguh-sungguh menunjukkan kelasnya. Inilah gereja yang sejati itu. Dia menerangi seluruh dunia. Tapi secara fisikly dia bisa aniaya. Secara materi dia bisa dirampok dan semuanya. Bisa saja. Ya, yang menerjemahkan orang Kristen itu kaya, hidupnya enak kan itu cheaper grace. Alkitab tidak pernah bilang begitu gitu loh. Nah, oleh karena itulah mereka-mereka yang sudah diangkat itu hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Maut tak berkuasa lagi. Ya memang iya. Makanya Paulus bilang, hai maut, di mana sengatmu? Oh, Paulus masih hidup loh. Maka dia ceritakan pada semua orang Kristen, jangan takut. Wih, hebat betul. Gagah betul. Begitulah. Ya Pak, saya mewakilkan sedikit pandangan dari Premil ya. Nah, dikatakan di sini Wahyu 20 ayat 27 itu sampai 6 kali kerajaan 1000 tahun itu dikatakan secara spesifik akan berlangsung benar-benar selama 1000 tahun. Jadi kalau tadi seperti yang Bapak sampaikan hanya sebagai simbol sebuah masa yang panjang, nah itu seharusnya Allah dapat dengan mudah melakukan itu tanpa dilakukan secara tersirat gitu. Kenapa harus benar-benar secara harafiah 1000 tahun itu? Nah, makanya kan kita bilang 1000 tahun itu apa? Itu dulu pertanyaannya kan. Musa menggambarkan itu, Petrus menggambarkan itu, bolehkah kita abaikan? Itu dulu pertama. Baru yang kedua tadi, kalau iya 1000 tahun seperti yang dibilang di dunia, ini udah kontraproduktif nih. Nggak cocok sama yang Yesus bilang pada zaman Nuh. Manusia tinggal 120 atau Musa 70-80. Yang ketiga, kalau memang umur kita sama begitu, lalu udah mati, ya artinya ada sakit dong. Ini kerjaan 1000 tahun apa nih? Nggak menggambarkan kesempurnaan. Nangkap ya, secara fisik tadi, karena kan kita mau bikin dia physically kan gitu kan. Letterlek, iya kan itu masalahnya. Nah, terlalu banyak problem. Tetapi memang seperti saya bilang, tidak mudah dengan segera kita mendapat gambaran yang utuh. Tetapi dari berbagai preasumsi kita yang ada tadi, kita ngelihat mana yang lebih sejalan dengan kisah-kisah Alkitab sebelumnya. Nah, menyangkut dengan kisah-kisah Alkitab, di sini juga disinggung bagaimana dengan perjanjian-perjanjian Allah terhadap Abraham, terhadap itu yang dia akan menggenapi dan datang kembali itu. Maksudnya datang kembali yang mana? Pada kedatangan yang kedua kali itu semua perjanjian akan digenapi saat Israel dikumpulkan kembali di antara bangsa-bangsa, bertobat dan dipulihkan kembali ke tanah perjanjian di bawah pemerintahan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di semua Israel? Ada sisa Israel. No. Di Roma Paulus bicara itu jelas. Memakai istilah sisa Israel. Di Yesaya pun Yesaya ngomong jelas.
Tidak semua Israel itu Israel. Yesus yang ngomong. Itu sebab dalam diskusi Yohanes 8 ketika mereka bilang kami Israel kan keturunan Abraham. No, kau keturunan setan. Kalau kau keturunan Abraham, kau dengarkan apa kataku. Maka dengan sangat jelas dari mulai Musa ketika memimpin Israel banyak yang mati dipagut ular itu. Ternyata tidak semua mereka ini anak perjanjian bangsa perjanjian yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Lalu kemudian zaman Elia lagi perang di Israel pada zaman Ahab. Dia kecewa kalau orang Israel nggak bertobat. Tapi Tuhan bilang aku beri kepadamu 7.000 Israel sejati. Emang dihitung 7.000? 7.000 itu kecil amat. Tapi sejumlah Israel yang perfect. Yang betul-betul mencintai Tuhan. Ternyata tidak semua Israel itu Israel. Oke. Lalu Israel itu dibuang satu kemana? Yang utara ke Asur. Yang selatan dibuang ke Babel. Tapi akan ada sisa-sisa, yaitu orang yang setia kembali ke tanah perjanjian. Nah itu dibawa ke pemimpinan Zerubabel, Esra, Nehemia. Baliklah mereka. Inilah dia. Tapi kemudian Yesus datang lagi. Lalu bilang ahli Taurat itu, jangan kau tiru kelakuannya. Hei ahli Taurat, kau masuk neraka. Itu ahli Taurat loh itu. Imam-imam masuk neraka. Itu orang Lewi loh, itu gila juga nih Tuhan Yesus kita bilang kan. Itu Matius 23. Artinya, jangan memaksakan Israel itu sebagai semua Israel. Makanya dikatakan tidak semua Israel itu Paulus bolak-balik itu. Ternyata Israel itu adalah orang yang benar. Tidak semua Kristen itu Kristen. Yang benar. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Israel adalah umat kepunyaan Allah. Jadi kerajaan 1000 tahun itu nggak ada Pak ya? Nah makanya saya bilang tadi. Ya. Pemahamannya jangan bilang nggak ada. Karena itu ada. Tapi letterlek apa nggak itu persoalannya. Yang diperdebatkan kan antara itu harafiah atau tidak, itu loh. simbol. Nah, itu yang menjadi sangat penting. Kalau kita bilang harafiah, muncul problem yang jauh lebih banyak. Kalau kita bilang tidak harafiah, ini 6 kali kan larinya kan ke sana. Kalau kita berbicara soal tapi simbol, di satu pasal loh. Makanya kalau ini memang adalah kerajaan 1000 tahun ini kan urgent banget, penting banget nih. Kenapa di pasal lain nggak muncul atau di surat-surat Injil? Kenapa Yesus nggak ngomong sih sedikit kayak gitu loh? Nah, justru kalau saya bilang 6 kali di Wahyu itu, kepentingannya siapa? Itu loh, orang-orang yang ditekan ini, orang Kristen yang ada 7 jemaat itu. Sehingga mereka dihiburkan sebetulnya. Diulang terus 1000 tahun. 6 kali pengulangannya. Yes. Kenapa you takut? Maka sudah punya potensi itu, Tuhan melindungi dan menyertai. Iya, makanya di pasal 2 sudah muncul istilah mati 1, mati 2. Apa maksudnya? Nah, timbul dari kontra yang kalangan premil ini mengatakan kalau memang itu diartikan sebagai simbol, jadi terjadi ketidakkonsistenan dalam soal konteksnya itu loh, kata-katanya itu kerajaan 1000 tahunnya itu, jadi tidak konsisten di dalam menerjemahkan Alkitab gitu kan. Nggak konsistennya apa? Mengatakan itu sebagai simbol bukan harafiah. Ya gitu. kalau gitu 666 yang di KLP itu gimana? Angka 66 dong, berarti kan, jadi gini, jangan dipaksakan dulu antara simbol dengan konten ini dulu. 144.000, kalau kita bilang simbol. Padahal itu nanti anak domba Allah yang dipelihara begini-begini. Nggak konsisten dong, kan bukan begitu gitu loh. Itu sebab ketika menelitinya baik-baik, memperhatikannya baik-baik, membaca Wahyu 20 bukan tanpa kesulitan. Harus hati-hati dulu deh. Ada kesulitan. Tapi memahami kesulitan dengan perspektif masa itu, untuk pembaca 7 gereja itu, apa? Ini dulu yang kita utamakan. Kematian kedua kita ngerti. Istilah 1000 tahun, ternyata orang Kristen itu paham. Sejak Musa pun sudah ngomong, Petrus pun sudah mengingatkan. Jadi waktu Yohanes memakai kita ngerti nih, gereja paham deh ini. Waktu itu kan begitu. Nah, sehingga kalau bilang sudah menang, menangnya kapan ya? Di atas kayu salib. Rasul pun sudah mengajarkan itu. Maka maut sudah nggak ada lagi. We are the king in the world. Memang betul. Tapi bahwa kita jadi pecundang ya salah kita dong. Jangan salahkan Alkitabnya. Makanya Yohanes mengatakan, Yohanes yang sama di dalam 1 Yohanes kan. Roh di dalam kita lebih besar dari roh dalam. Siapa the winnersnya? Kita. Kapan Yohanes ngomong? Sebelum ke Patmos itu. Iya ngerti maksud saya? Nah kalau ini kita lihat runut peristiwa, kita paham betul. Nah, mengenai yang tadi Bapak bilang mengenai iblis dilepaskan sementara waktu, itu mungkin gimana? Nggak, jadi begini, sebetulnya istilah dilepaskan sementara waktu kan dia kalah nih. Nggak habis sama sekali. Biarkan aja dia berkeliaran. Nah, waktu dia berkeliaran untuk apa? Petrus bilang, hati-hati kau iblis seperti singa yang ngomong siap mencakar kau. Makanya kita berjaga-jaga. Tapi dia nggak bisa ganggu kamu kalau kamu tetap dalam Kristus. Sehingga setan ini sebetulnya dipermalukan
di kerajaan 1000 tahun hidup kita ini? Kenapa dipermalukan? Dia mau goda nggak bisa. Kasus itu ada, Ayub. Itulah saya sukanya Alkitab itu ya, kalau dilihat, waduh kerennya begitu ya. Oke, Ya. sayang waktunya. Sayangnya pemirsa, waktu kita sangat singkat. Kita minta Pak Big Man untuk berikan kita perenungan. Kerajaan 1000 tahun, saudara, tak perlu memperdebatkan amil, primil, ataupun posmil. Perbedaan pandang tak membuat Anda ke neraka. Belajarlah untuk bijaksana. Tapi kekayaan pemahaman perlu diolah, jangan juga menutup diri. Sehingga kita menemukan nilai-nilai yang luar biasa. Tidakkah janji itu sangat indah? Di sini hari ini, saat ini, Anda dan saya memerintah di dunia. Sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan. Kita tidak sedang menanti, tapi sedang beraksi. Tapi apakah itu kita? Saya pikir ini yang jadi penting. Jangan-jangan kita cuma pecundang yang menyebut diri raja. Karena kita jadi budak setan, melakukan apa yang dimaunya. Bahkan mungkin dengan memecah belah tubuh Kristus yang seharusnya bersatu, bukan? Hati-hati. Tuhan menolong kita. Silakan Guru Injil Niko berdoa. Tuhan, terima kasih untuk diskusi kali ini. Biarlah kami semakin bijaksana dan hidup dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa, akhir dari diskusi kita. Kesempurnaan itu telah kita peroleh melalui penebusan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Oleh karena itu, jangan takut, Tuhan menyertai dan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih.